Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat salah satu kue kering khas Aceh yang biasa disebut dengan buah usin. Mau tahu cara buatnya? Yuk nonton sampai habis. Pertama-tama kita parut 2 buah kelapa dan kita jemur hingga kering. Dan yang harus kita pastikan, kita harus memilih kelapa yang berkualitas bagus. Setelah dijemur hingga kering, kemudian kelapa disangrai hingga wangi dan terasa renyah. Kemudian, sangrai 2 kg tepung beras putih hingga wangi. Setelah semua bahan kita siapkan, selanjutnya kita mulai membuat adonan buah usin. Kita haluskan kelapa yang sudah disangrai dengan tangan, kira-kira kelapa sedikit halus. Kita tidak bisa menggunakan alat bantu penggiling karena dapat menyebabkan kelapa tersebut mengeluarkan minyak dan itu bisa membuat kita gagal. Setelah menyiapkan 2 kg tepung beras yang sudah disangrai, kemudian tambahkan 3 gelas kelapa yang sudah dihaluskan. Garam secukupnya, bisa disesuaikan dengan berapa banyak adonan. Vanili secukupnya. Semua bahan diaduk sehingga tercampur merata. Tambahkan 4 gelas gula halus. Aduk kembali. Setelah semua bahan tercampur merata, kemudian kita bentuk tepung dan bahan lainnya semacam kawah yang di tengah-tengahnya dikosongkan. Kemudian masukkan kuning telur sebanyak 6 butir. Masukkan santan kental 1 gelas Duralek. Terus diaduk sehingga semua adonan tercampur merata. Kemudian, santan yang dibutuhkan bisa disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh adonan. Kami menggunakan 1/2 gelas Duralek santan kental. Tambahkan santan secara bertahap sedikit demi sedikit, bisa disesuaikan dengan yang dibutuhkan adonan. Oke, adonannya siap diulен. Siapkan campuran tepung beras dengan sedikit air dan garam untuk baluri kue buah usin ketika digoreng. Pastikan jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Selanjutnya, cetak buah usin dengan menggunakan cetakan khas buah usin. Sebelumnya,
pipihkan adonan kira-kira tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal. Lakukan terus-menerus sehingga semua adonannya habis. Oke, sekarang waktunya kita menggoreng bausin. Jangan lupa untuk dibaluri bausinnya dengan tepung yang sudah diracik, yaitu tepung beras yang dicampur dengan sedikit air dan sedikit garam. Saat menggoreng bausin, kita harus ekstra hati-hati karena sedikit tekniknya salah, maka bausinnya mudah meledak-ledak di dalam minyak dan otomatis minyaknya harus sering kita ganti dan kita bersihkan. Jangan lupa dibolak-balik agar bau usinnya tidak selalu di posisi yang sama, sehingga bau usin matang sempurna. Jika warna bau usin sudah mulai berubah agak kecoklatan, itu tandanya bau usinnya udah matang dan sudah bisa diangkat. Oke, bau usinnya udah matang, udah bisa diangkat. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.